حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Pak? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita malam hari ini bisa berjumpa, bersua, bertatap muka, bermuajahah sekaligus. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, satu kenikmatan yang tiada nilainya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan kita istiqomah selama hayat di kandung badan, kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Tentunya ini kekhususan untuk kita kaum Adam, senantiasa dan semaksimal mungkin kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena masih banyak saudara-saudara kita saat waktunya azan tiba, mereka masih di jalan, ada yang masih bekerja bahkan, ya. Karena itulah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat ibadah. Sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in juga seluruh pengikutnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya, wabil khusus yang saat ini mengikuti kajian yang berada di masjid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Jannah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim kita semua. Bapak, ibu ada? Ada? Ibu-ibu yang di luar sana ya, yang mendengarkan pengeras suara ini, yang juga sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sampai Isya ya. Kalau lebih enggak apa-apa. Ya, sampai subuh ya. Bapak-bapak ngaji sampai subuh, saya pulang. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan sama-sama berdiskusi membahas terkait 5 golongan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tentunya kita sekalian
yang diberikan kesempatan hidup saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang masih ada pada kita semua, bisa menghirup udara segar dengan gratis ya, dan menikmati kehidupan saat ini. Tentunya doa dan harapan kita yang sering kita panjatkan adalah kebaikan-kebaikan yang kita peroleh, yang kita dapatkan, tidak terkecuali mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, atau meninggal dalam keadaan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk begitu, daripada Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Sabilul Ibtikar, beliau menyampaikan bahwa ada yang dikhawatirkan 5 golongan manusia ini hidup enak, serba kecukupan, tidak kekurangan, namun dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Beliau menyampaikan, qalu, berkata para ulama, wa aksaru man yukhsha alaihi su'ul khatimati wal iyadu billahi al mutahawinu bis salati wal mudminu lisyirbil khamri wal aquli walidayhi walladhi yu'zil muslimina wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqatil ladzi lam yatubu ila Allah minha. Para jamaah rahimani rahimakumullah, dalam pernyataan yang disampaikan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyampaikan bahwa para ulama telah menyampaikan ada 5 golongan manusia yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu berarti jelek dalam meninggal atau kematian yang jelek. Tentunya semoga kita dijauhkan ya, dari keadaan tersebut. Yang pertama, mutahawinu bis-shalah. Mutahawinu bis-shalah. Kata beliau, yang pertama yang dikhawatirkan ini adalah orang-orang yang senantiasa melalaikan sholat. Ya, bukan meninggalkan tapi melalaikan sholat. Beda artinya meninggalkan dan melalaikan. Melalaikan, dia tahu waktu sholat, dia dengar waktu azan, ya. Bahkan bisa jadi rumahnya ini berdekatan dengan masjid, ya. Atau barangkali tempat dia bekerja, di situ ada musola, di situ ada masjid. Namun ada kelalaian ketika azan berkumandang, dia acuh tak acuh, lalai sholatnya. Artinya tidak memperhatikan dan tidak bergegas untuk melaksanakan sholat. Nah, karena sholat ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang begitu kita awali dengan niat kemudian takbiratul ihram dengan kalimat Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, berarti tiada yang besar selain Allah. Kekuasaannya, kepemilikannya, ya, semua tiada yang lebih besar kecuali Allah. Kalau semua tidak ada yang besar kecuali Allah, maka Allah harus didahulukan, karena Allah harus diprioritaskan. Begitulah orang yang senantiasa menjaga sholatnya tepat pada waktunya, artinya tidak melalaikan sholat. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di dalam surah Al-Ma'un itu sudah Allah sampaikan dalam firman-Nya, fawailun lil musallin,
celakalah bagi orang yang sholat. Yang sholat aja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Yang sholat bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang melalaikan sholatnya. Ya. Dan kemudian tidak hanya melalaikan sholat itu, bukan hanya memperhatikan sholat itu harus tepat waktu. Bisa jadi kelalaian sholat ini terjadi saat kita sholat. Dan ini mungkin sering kita alami. Ya. Imam Al-Ghazali, kekhusyuan dalam sholat itu merupakan rukun, kewajiban dalam sholat. Kita kalau mengejar fatwanya Imam Al-Ghazali ini, yang merupakan hujjatul Islam, ya, kita tidak nyampe sampai situ. Kekuatan kita, kemampuan kita tidak sampai untuk melaksanakan fatwa beliau bahwa kekhusyuan sholat itu menjadi rukun sholat. Jadi kalau orang saat tidak khusyuk sholatnya, maka batal sholatnya. Ya, yang itu sering kita alami. Ya, ini sering kita alami saat sholat. Pikiran kita kemana? Badan kita lagi ruku, badan kita lagi sujud, tapi pikirannya kemana? Kemana-mana. Apalagi kalau sholatnya dalam keadaan lapar. Saat keadaan ada sesuatu yang hilang, dicarilah di dalam sholat. Biasanya ketemu, Pak. Biasanya ketemu. Jadi sholatnya bukan sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya karena sholat ingin mencari sesuatu yang hilang. Ya. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dan sholat ini kita ketahui dan kita maklumi bahwa sholat amalan pertama yang dihisab, yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Amalan yang pertama dihisab, diperhitungkan adalah di yaumul qiyamah daripada hamba Allah adalah salatnya. Kalau salatnya baik, insyaallah amalan yang lain pun baik. Tapi sebaliknya, kalau salat kita sering lalai, ya, bahkan sering misalnya ditinggalkan, naudzubillah, ya, mudah-mudahan dijauhkan. Ini akan membuat amalan yang lain pun buruk atau tidak sempurna. Nah, maka tugas kita hari ini supaya dijauhkan dari kematian yang su'ul khatimah, senantiasa memelihara sholat, menjaga sholat, dan kita senantiasa khusyuk, ya, karena harus dilatih kekhusyuan itu. Yang paling enak, yang paling indah, kita bisa melatih kekhusyuan sholat itu di sepertiga malam, Pak. Di sholat tahajud, ya, saat orang lelap tidur kita sholat, walaupun itu sholat sunnah, tapi nilainya luar biasa, ya, keagungannya, keistimewaannya sudah Allah sampaikan. Maqamam mahmudah. Kemudian yang kedua, selain daripada itu, sebelum lanjut kedua, sebelum daripada itu, selain daripada ini, sholat ini juga harus kita perhatikan selain untuk diri kita sendiri, ya, yang kita saat ini sebagai orang tua, ini harus kita perhatikan keluarga, anak, istri, ya, karena kita pemangku menjadi kepala keluarga yang harus senantiasa membawa keluarga ini mau dikemanakan, ya. Maka diingatkan kalau anak ya diperintah supaya sholat. Bahkan dalam ilmu fikih, anak yang sudah 10 tahun belum mau sholat itu harus dipukul. Tapi pukulannya tidak menyakitkan atau tidak membuat memar, tidak membekas. Nah, saking penting dan wajibnya sholat. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ya, ini sindiran keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga. Kemudian yang kedua, wal mudminu li syirbil khamri.
Yang dikhawatirkan mereka, golongan manusia yang mati dalam keadaan su'ul khotimah ini adalah mereka yang mengonsumsi minuman keras. Sekarang terjadi ya di mana-mana. Ini terutama pemuda. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang tragis, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya diakibatkan apa? Minuman keras. Nggak ada minuman yang dijual, lem aja bisa jadi arak gitu. Ya, bisa memabukkan. Anak zaman sekarang luar biasa, Pak. Ya. Kalau sudah kecanduan, apapun bisa dia lakukan ya, untuk memuaskan dirinya itu. Nah, ini yang sangat ditakutkan, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian yang ketiga, wal aquli walidayhi. Nah, ini penting kita sampaikan yang nomor 3 ini, wal aquli walidayhi, durhaka kepada orang tua. Durhaka ini cakupan maknanya luas. Cakupan maknanya luas. Apalagi kita yang saat ini mungkin ada orang tua yang di kampung ya. Kita di kota di sini di Tangerang, orang tua kita masih ada di kampung. Nah, ini minimal kalaupun kita belum bisa pulang kampung, minimal kita, kalau sekarang kan zamannya udah canggih, bisa video call ya untuk menanyakan kabar ya, sehat atau tidak. Jadi ada bentuk perhatian dari kita sebagai anak kepada orang tua. Selain daripada itu, untuk komunikasi dengan orang tua juga penting kita menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang lemah lembut, dengan tata krama. Bahkan suara kita tidak boleh melebihi suara orang tua. Ya. Nah, ini tata krama, cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup diantaranya adalah menanyakan kabar ya saat kita jauh. Kalau sudah dekat, saat kita komunikasi, suara kita lebih pelan daripada suara orang tua kita. Ya. Ada larangan yang dari Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya itu wala taqul lahuma uffin. Kalau anak kita sering mengucapkan kata nak beliin dulu gula pasir ke warung. Dia sedang asik main. Jawabannya apa? Ntar dulu lah. Nah, itu ya. Jadi ini juga harus diajarkan kepada anak-anak zaman sekarang. Bahwa berkata dengan orang tua itu harus sopan, lemah lembut, dan tutur katanya yang ramah kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ya di dalam surat Luqman. Luqman ini bukan nabi, Pak. Bukan nabi, bukan sahabat, tapi orang soleh yang dia mengajarkan anaknya, berwasiat kepada anaknya ya. Di surat Luqman itu salah satu di antaranya adalah berbakti kepada orang tua. Wawasainal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, ini yang diajarkan oleh Sulaiman kepada Luqman kepada anaknya, bagaimana dia menghormati seorang ibu, orang tua. Begitu besar jasa mereka karena wasilah, jalan pelantara orang tua kita ada. Ya, kalau kita yang sudah punya anak, bagaimana melihat perjuangan seorang istri melahirkan anak, apalagi anaknya pertama. Ya, perjuangannya adalah nyawa. Ya, kita sudah alami itu, bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya. Nah, kemudian selain daripada cara berbakti kita kepada orang tua yang masih hidup, yang sudah meninggal pun kita ada kewajiban untuk berbakti kepadanya. Ya, ada kewajiban berbakti kepadanya. Ini diantaranya ada 5 cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW, yang pertama mendoakan. Jangan lupa, jangan pernah terlewatkan doa. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya.
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini jangan pernah terlewat doa ini, Pak. Ya, karena ini doa khusus untuk orang tua dan sekaligus ada di sana doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Ya, disebutkan bahwa orang yang tidak pernah mendoakan saudara kaum muslimin wal muslimatnya adalah orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Maka doakan. Setelah kita mendoakan kita sendiri, orang tua, kemudian Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang sudah mati. Jadi harus tersisip doa ini selain daripada untuk diri sendiri, orang tua dan kaum muslimin wal muslimat. Kemudian yang kedua, memintakan ampunan. Ini tadi ya, memintakan ampunan sudah termasuk di dalam doa tersebut. Kemudian yang ketiga, menunaikan janji yang pernah terucap dari orang tua. Janji apa saja itu ya, yang pasti janjinya tidak melanggar syariat. Ya, misalnya janji apa kepada temannya, saudaranya, adik kakaknya dan lain sebagainya. Itu tunaikan oleh kita. Ya. Terkadang ada orang tua yang berwasiat, ya, tolong nanti kasih ini kepada si Anu. Tolong nanti begini-begini. Ya, itu wasiat termasuk janji. Mungkin dia sudah janji sama seseorang, tetapi dia sudah merasa tidak kuat, ya, dalam keadaan sakaratul maut, kemudian dia lihatkan wasiatnya dan janji itu harus kita tunaikan, ya, sebagai bukti bakti kita kepada orang tua. Kemudian yang keempat, menyambung silaturahim dengan keluarga, wasilah daripada orang tua kita. Orang tua kita punya teman misalnya, kemudian sering bersilaturahim, silaturahimnya lanjutkan oleh kita. Itu untuk memperpanjang silaturahim orang tua kita yang sudah meninggal kepada orang sahabatnya atau kerabatnya. Kemudian menjalin silaturahim dengan keluarganya. Jadi kalau ayah meninggal, kita jangan sampai kita memutus, ya, memutus silaturahim dengan keluarga ayah, masih menyambung terus. Atau ibu yang meninggal, ya, tetap kita silaturahim kepada keluarga ibu. Itu untuk menjaga silaturahimnya dalam bukti kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Kemudian yang kelima, menghormati, memuliakan, mentaklim kerabat-kerabat orang tua kita. Ya. Ini penting kita lakukan bagi orang tuanya yang sudah meninggal, sudah tiada, cara berbaktinya seperti ini. Untuk mendoakan ini juga selain daripada setelah sholat kita doakan, ya, atau sesekali kita berziarah ke kuburannya atau ke tempat pemakamannya, kita berdoa di sana. Itu juga bukti kita cinta dan berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Sahabat-sahabat Nabi SAW dalam membuktikan baktinya kepada orang tua, ya, seperti Ali bin Hasan itu, beliau ini sosok sahabat yang tidak makan kalau tidak bersama orang tua. Kalau orang tuanya belum ada, itu ditungguin. Makannya itu harus bareng orang tua. Nah, ini akhlak mulia yang dicontohkan para sahabat. Kemudian Muhammad bin Sirun. Beliau ini suka merendahkan suaranya daripada suara orang tua. Ya. Ini udah dicontohkan nih oleh para sahabat Nabi bagaimana bersikap kepada orang tua. Kemudian Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah ini sahabat Rasul yang ketika sakaratul maut, kemudian ibunya wafat, ya, ini beliau menangisnya sungguh luar biasa. Alasannya kenapa beliau menangis seperti ini? Kata beliau bahwa pintu surgaku ada 2, sekarang sudah tertutup 1, yaitu dengan meninggal ibunya ini. Yesus, pintu surganya tertutup disebabkan orang tuanya yang 1 sudah meninggal.
baik ayah ataupun ibu, menurut beliau ini dua pintu surga, dua pintu yang bisa aku masukkan, dan ini adalah kenikmatan surga. Nah, kemudian ada juga Sa'id bin Sufyan. Ini Sa'id bin Sufyan ini beliau ini dalam berbakti kepada orang tua tidak pernah, beliau kalau dipanggil oleh orang tuanya selalu langsung nyamperin, kalau bahasa kita. Dipanggil orang tua, ayahnya, terutama ayah, ini langsung menyaut atau langsung menghadap ayahnya untuk panggilan itu. Selalu tanggap, ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak sekarang ada aja alasannya kalau dipanggil orang tua. Apalagi sudah pegang HP, main game gitu ya. Bahkan nggak nyaut Pak kalau dipanggil. Karena dia sudah terlena dengan HP ini. Akhirnya suara kita itu nggak didengar, ya, diacuhkan begitu saja. Nah, jadi ini kita juga harus sesekali tegas, Pak, kalau ada anak yang seperti ini. Lama-kelamaan anak seperti ini nanti acuh juga kepada orang lain, Pak. Kepada orang tuanya aja sudah bisa acuh, apalagi kepada orang lain. Ya. Bukan pura-pura tidak mendengar, ya memang tidak mendengar, padahal suara kita kenceng manggil. Tapi kalau dia sudah fokus ke satu benda, yaitu HP, nah udah hilang itu pendengarannya, ya. Nah, kemudian sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang pemuda namanya Uwais al-Qarun, ya, al-Qirun, Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ini seorang pemuda yang miskin, tidak terkenal dan tidak dikenal. Dia punya ayah dan ibu yang sakit. Ayahnya lumpuh, ibunya buta. Satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi tepi lautan. Ini kisah tercatat dalam kitab Irsyadul Ibad. Kemudian kata Allah, pergilah kamu ke tepi pantai, ke tepi laut, di sana nanti kamu akan menemukan sesuatu. Tidak diceritakan sesuatu itu apa. Kemudian Nabi Sulaiman ini berangkat dengan Ifrit, kemudian dengan Asif, itu perdana menterinya dia, ya, karena Sulaiman ini kan raja. Dia membawa Asif Barkia namanya, Asif Barkia. Sesampainya di tepi pantai, tepi laut, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Ifrit, tolong kamu tenggelam ke dasar laut, cari ada apa di sana. Ada sesuatukah yang membuat heran, membuat aneh dan menakjubkan. Kemudian Ifrit ini tenggelam, menelusuri dasar laut. Setelah beberapa waktu dia kembali, laporanlah kepada Nabi Sulaiman, wahai nabiku, di dasar laut nggak ada apa-apa. Karena saking penasarannya Nabi Sulaiman ini, Ifrit ini diperintahkan untuk kedua kalinya. Masa sih, ya, kalau bahasa kita, coba kamu nyelam lagi. Nyelam lagi, tenggelam lagi Ifrit. Untuk kedua kalinya, setelah itu kembali, jawabannya sama, nggak menemukan apapun di dasar laut. Nah, kemudian setelah itu memerintahkan Asif Barkia ini, karena merupakan waliullah, yang mana Asif Barkia ini kalau berdoa selalu dikabul. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tolong kamu berdoa, minta tunjukkan sesuatu yang tadi dari Allah itu supaya dizohirkan, ya, supaya diberitahu apa sebenarnya yang Allah tunjukkan. Kemudian Asif Barkia ini berdoa,
Setelah berdoa, tiba-tiba datang sebuah benda yang bentuknya mirip dengan kubah. Mirip dengan kubah. Yang mana kubah ini ada 4 pintu, Pak. 4 pintu, yang kubah ini juga tadinya itu ada di dasar laut. Kemudian dia muncul ke permukaan, tiba-tiba datang di depan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada 4 pintu. Yang pertama, pintu pertama terbuat dari intan permata. Kemudian yang kedua dari batu yakut. Yang ketiga, pintunya itu terbuat dari batu intan yang putih. Kemudian yang keempat, pintunya itu terbuat dari zamrud yang berwarna hijau. Luar biasa ya. Bayangkan ada sebuah kubah, 4 pintu, intan permata, ya, intan putih, yakut, zamrud. Itu bahan-bahan yang ada di dalam pintunya. Dan ini kubah setelah dibuka pintu 4 pintu ini, tidak sama sekali ada air atau sesuatu yang membasahinya. Padahal tadinya di dasar laut. Kemudian setelah dibuka, Nabi Sulaiman kaget. Ternyata ada seorang pemuda di situ yang berpakaian serba putih. Serba putih ya, sedang sholat. Nabi Sulaiman mengucapkan salam, ya. Kemudian pemuda ini mempercepat sholatnya untuk menjawab salamnya Nabi Sulaiman. Setelah menjawab salam, mereka berkomunikasi. Uwais Al-Qarni ini berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman. Seraya Nabi Sulaiman ini bertanya kepada siapa? Kepada Uwais. Kepada Uwais. Kenapa kamu ada di sini? Dan kalau orang heran, kenapa kamu ada di sini? Dan sudah berapa lama kamu berada di sini? Ya, ternyata Uwais Al-Qarni menjawab, jadi dulu itu saya jalan-jalan ke tepi laut, kemudian jalan-jalan itu untuk menghilangkan kesedihan. Karena tadi orang tuanya dua-duanya sakit. Jalan-jalan sebentar untuk menghilangkan kesedihan ke tepi laut. Tiba-tiba datanglah sebuah benda yang mirip dengan kubah. Nah, dari situ aku penasaran masuk. Habis masuk, ternyata oleh malaikat dibawa ke dasar laut. Kamu dari zamannya siapa di sini? Dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau tercengang. Nabi Sulaiman ini ternyata dari zamannya Nabi Sulaiman ke zamannya Nabi Ibrahim itu hampir 4020 tahun. 4200 tahun. Luar biasa. Masa yang sangat panjang, anak muda ini di dalam kubah, di dasar laut lagi. Jadi tanya Nabi Sulaiman, bagaimana kamu makan di sini? Bagaimana kamu minum di sini? Dan Nabi Sulaiman nggak menemukan satu sehelai rambut pun yang berwarna putih atau beruban. Ya, karena saking lama masaknya itu, ternyata tidak terlihat uban atau rambut putih pada Uwais Al-Qarni. Dan beliau menyampaikan bahwa saya kalau makan itu ada yang nganterin. Siapa? Burung. Setiap kali waktunya makan, burung ini datang membawa makanan sebesar kepala manusia. Ya, berarti suguhan yang dari Allah Subhanahu wa taala melalui burung tadi yang disampaikan kepada Uwais Al-Qarni berada di dalam kubah tadi. Nah, kemudian kehebatannya waktu ditanya terakhir itu, terus sebab apa kamu dimuliakan seperti ini? Jadi Uwais Al-Qarni ini dia tidak dikenal oleh siapapun, orangnya tidak terkenal, bahkan miskin, tapi Allah angkat derajatnya, dia dikenal oleh makhluk langit. Karena apa? Saking memuliakan orang tuanya. Jadi dua-duanya sedang sakit,
Uwais Al-Qarni ini tanpa lelah, ya, tanpa berkeluh kesah mengurus orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Di saat wafat orang tuanya ini, ibunya berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, panjangkanlah umur anak saya di dalam ketakwaan kepadamu." Ayahnya saat syakaratul maut, mau meninggal, beliau pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, muliakan anak saya, jauhkan dia dari gangguan setan." Ternyata terbukti dia bisa ibadah dengan tenang di dalam kubah itu, di dasar laut. Dia juga mendapat kemuliaan dan dimuliakan oleh makhluk langit, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat dia itu berbakti kepada kedua orang tua. Maka begitu hebatnya, ya, pahala yang didapatkan saat kita itu bisa melakukan, ya, kebaikan kepada orang tua, yang membuktikan bakti kita kepada orang tua, ya. Jadi yang saat ini masih ada orang tua, jangan sampai disia-siakan, ya. Baik yang sudah sepuh, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesembuhan, kesehatan, ya. Ada waktu kita jenguk, ya, tidak hanya kita menunggu liburan panjang misalnya Idul Fitri saja. Ada waktu saat Sabtu Ahad kita bisa pulang, kita jengukin orang tua, ya. Mumpung lagi ada. Kalau sudah tidak ada pasti menyesal, Pak. Dan saya itu rasakan, ya. Kemudian yang keempat, orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah adalah orang yang selalu menzolimi orang lain. Ini termasuk dalam hadis Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bertanya kepada seorang sahabat, ya, kepada para sahabat, "Mal muflisu?" kata Rasul. "Tahukah kalian yang disebut muflis?" Para sahabat menjawab bahwa muflis itu adalah orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya materi atau uang. Muflis itu diartikan orang yang bangkrut, Pak. Orang yang bangkrut. Nah, di dalam hadis ini kata Rasulullah SAW menyanggah daripada jawaban sahabat ini, bukan itu yang aku maksud. Muflis itu bukan orang bangkrut, itu bukan orang yang tidak punya harta dan juga bukan orang yang tidak punya uang. Muflis itu diantaranya adalah orang yang sering mencaci maki orang lain, termasuk memfitnah orang lain, menyakiti hati orang lain, menzolimi orang lain. Ini termasuk muflis, bangkrut dalam agama, yang nanti di akhirat kebangkrutan yang dia akan alami, di mana dia itu saat mau diperhitungkan amal ibadahnya, dia bawa amal sholat, dia bawa amal puasa, dia bawa amal zakat dan amalan-amalan ibadah lain-lainnya, tetapi nilainya 0. Tiada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena diakibatkan tadi, karena dia pernah mencaci orang lain, pernah memfitnah orang lain, maka pahalanya habis. Pahala dia dialihkan kepada orang yang memfitnah, orang yang mencaci. Sementara orang yang kita fitnah, orang yang kita caci maki, dosanya dilimpahkan kepada kita. Sehingga di akhirat kelak itu orang menjadi muflis, bangkrut, tidak punya apa-apa, ya. Kalau sudah bangkrut di akhirat, tidak punya amal ibadah yang bisa membuat dia senang, maka sebaliknya dia akan mendapatkan kesedihan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, di antara selain daripada mencaci maki yang disebutkan Rasul dalam hadis itu, kemudian memfitnah dan dia memakan harta orang lain. Nah, ini juga luar biasa, Pak, ya. Sedikit besarnya harta orang lain yang kita pakai, yang kita makan akan dipertanggungjawabkan. Makanya
ya, setiap apapun yang kita pakai itu hak dan milik orang lain, senantiasa kita terlebih dahulu izin, ya, walaupun tidak kita miliki, Pak. Contoh yang tidak kita miliki seperti gosok, ya, gasab itu, kalau kita saat di masjid pulang tahu-tahu kita pakai sendal orang, nah, ya, tadinya pakai sendal yang butut misalnya yang jelek, pulang bawa yang baik, yang bagus. Nah, ini menukar, ya, milik orang lain menjadi milik kita. Tapi niat besok mau dikembalikan bisa. Nah, tetap saja dipakai, bukan hak milik kita dipakai oleh kita. Itu juga sama, ya, memakan harta dan milik orang lain. Ataupun sederhananya, kalau ada motor yang nangkring, yang parkir, ya, kemudian orangnya misalnya nggak ada, motor itu kita naikin, duduk di situ, ya. Nah, itu dia gosok juga itu, karena memakai milik orang lain tanpa izin. Nah, tidak hanya orang yang mencuri saja memakan harta orang lain, itu juga bisa jadi milik orang lain kita pakai. Kemudian ya, orang-orang yang selalu memukul orang lain, ini kalau terjadi dalam rumah tangga, ini KDRT, seperti KDRT itu, ya, memukul orang lain. Atau bisa jadi orang yang berkelahi, berantem gara-gara hal yang sepele, bisa jadi berantem misalnya, memukul orang lain. Ini juga termasuk orang-orang yang bangkrut di dalam agama, yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat sana. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang selalu dan terus-menerus melakukan dosa besar dan dia tidak bertaubat di akhir hayatnya. Naudzubillah, ya. Ini 5 golongan yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Bagaimana kalau taubat? Ya, kalau taubat sebesar apapun, ya, dosa kita, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat, asal syarat taubat terpenuhi, tidak kembali lagi melakukannya, menyesal akan perbuatan dosanya, dan taubatnya taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang itu diantaranya berzina, mabuk, ya. Nah, ini merupakan dosa-dosa besar. Syirik kepada Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk dosa besar, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimani rahimakumullah, dari pemaparan tadi termasuk 5 golongan ini, semoga kita yang berada di masjid ini, yang mengikuti kajian ini, senantiasa Allah jauhkan dari hal-hal tersebut, sehingga tentunya kebalikannya, ya. Kalau tadi melalaikan sholat itu bisa menjadi kita su'ul khotimah, maka kita jangan pernah melalaikan sholat, ya. Selalu tepat waktu dimanapun kita berada. Di perjalanan nemu udah azan maghrib, kita buru-buru nyari musola, ya. Kalau sekarang kan di jalan juga sudah banyak tempat-tempat sholat. Kalau tidak ada musola masjid, kita mampir ke misalnya pom bensin, itu kan sudah ada musola, ya. Yang penting kita terjaga, tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pemaparan ini hati kita tergugah dan termotivasi untuk senantiasa melakukan hal yang baik, mengucapkan hal yang baik, melakukan hal yang baik, sehingga kita dijauhkan dari keadaan atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Mudah-mudahan panjang umur, berkah walafiat, sehat, ya, lahir dan batin, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tentunya senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah, tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.